Sobat finansialku, Minku punya informasi penting yang harus kamu tahu nih. Ternyata ini kebiasaan orang Indonesia yang bikin bangkrut. Tahu nggak sih, kebiasaan ini banyak dilakukan sama kita-kita yang milenial loh. Wow, apa aja tuh? Penting banget nih, beberapa waktu ke belakang Minku menemukan sebuah fakta mencengangkan tentang kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia yang bisa bikin bangkrut. Sialnya, kebiasaan-kebiasaan ini malah jadi gaya hidup buat kita-kita para milenial nih. Supaya nggak keterusan dan berakhir dengan kebangkrutan, lebih baik kita cari tahu dan cegah dari sekarang. Sebelum itu, pastiin ya, kamu udah like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu biar mereka nggak ikutan bangkrut. Oke, ini dia. Yang pertama, jaim. Melihat judul yang pertama, mungkin kamu bingung. Emang apa salahnya sih kalau jaim? Apa yang bikin kita bangkrut cuma gara-gara jaim doang? Eits, tunggu dulu. Jangan keburu bingung, karena jaim yang dimaksud Minku di sini adalah terlalu banyak traktir temen demi image dan pride yang kamu tetap jaga di antara mereka. Sebenarnya nggak masalah juga kalau kamu traktir temen kamu sebagai bentuk perayaan atas suatu pencapaian. Tapi kalau ini dijadikan kebiasaan, bukan pride yang naik, malah darah tinggi kamu yang naik gara-gara keseringan panik karena tagihan kartu kredit deh. Yang kedua, FOMO. Mayoritas dari sobat finansialku pasti tahu dong apa itu FOMO. Ya, FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out. Kita-kita yang milenial sering banget nih kayak begini. FOMO ini bukan cuma berbentuk takut ketinggalan informasi terkini, tapi juga sibuk ngikutin tren terkini, beli makanan yang lagi in, beli minuman yang lagi hits, sampai beli barang-barang tersier yang sebenarnya nggak kamu perluin. Hal ini kamu lakukan demi menjadi orang yang nggak ketinggalan tren. Bukan cuma itu aja, di awal tahun 2021 lalu, banyak yang harus rugi gara-gara FOMO dan ikut-ikutan temen nanam uang di saham, tanpa mencari referensi dan menambah wawasan terlebih dahulu. Pada akhirnya, kamu malah rugi karena cut loss secara impulsif setelah tahu kalau portofolio kamu merah terus. Yang ketiga, polos. Ya, kamu gak salah baca. Penyebab kerugian yang ketiga adalah karena kamu terlalu polos dan mudah percaya kata orang. Ini banyak terjadi ketika kamu menjadi investor pemula. Banyak dari kamu yang percaya aja kata teman-teman kamu, gak mau menggali informasi lebih dalam dan menyerahkan semua kendali pada teman kamu yang perhitungan serta analisisnya aja bisa meleset. Enggak, Minku gak ngelarang kamu buat investasi. Malahan Minku sangat menyarankan kamu buat investasi kalau kamu memang tertarik. Tapi sebelum itu pastiin kalau kamu udah punya wawasan yang cukup, agar kamu bisa terhindar dari kerugian dan mengalami kebangkrutan dalam jangka yang panjang nantinya. Nah, biar kamu gak jadi anak yang polos kayak gini nih, kamu wajib buat belajar dulu tentang investasinya. Kamu bisa belajar nih dari video-video yang ada di YouTube channelnya Finansialku. Atau kalau kamu mau denger yang lebih advance lagi nih, kalau kamu udah tahu basicnya, langsung aja masuk ke aplikasi finansialku.com dan juga cari menu belajar. Di sana kamu bisa menemukan audiobook dan juga online course yang bisa kamu akses kapanpun dimanapun. Langsung aja download aplikasi Finansialku sekarang. Nih, kamu bisa dapatkan di link tombol i ataupun di description box. Yang keempat, hobi nongkrong. Minku tahu banget kalau manusia itu adalah makhluk sosial, yang mana rasanya impossible kalau kamu nggak ngumpul atau reuni bareng teman-teman. Karena sebenarnya bersosialisasi ini juga membuka kesempatan kita terhadap karir atau membuka pintu rezeki yang sebelumnya tertutup. Jadi ini memang bukan masalah, tapi ini bisa terjadi kalau kamu tahu batas wajar dan udah punya anggaran khusus buat bersosialisasi. Nongkrong akan menjadi kegiatan yang sangat merugikan dan bikin kamu bangkrut kalau kamu terlalu sering melakukannya dan kegiatan nongkrong itu nggak membawa kamu pada sesuatu yang lebih positif. Jadi buat kamu yang hobi nongkrong karena alasan nggak jelas, yuk kurang-kurangin deh mulai sekarang. Jangan lupa juga buat anggarkan dananya biar nggak mengganggu tabungan kamu. Yang kelima, pecinta kafein. Penyebab bangkrut yang terakhir adalah kamu yang terlalu hobi ngopi. Lagi, Minku nggak bilang kalau ngopi itu kebiasaan yang buruk ya. Ini menjadi merugikan buat tubuh dan keuangan kalau intensitasnya berlebihan. Misalnya, kamu selalu ngopi sehari 2 kali dengan kadar kafein yang tinggi. Coba hitung deh, kalau misalnya dalam satu hari kamu mengeluarkan dana Rp50.000 cuman untuk ngopi sehari 2 kali. Berapa akumulasi dana yang kamu keluarkan selama 1 bulan? Ya, 1,5 juta buat ngopi aja. Gimana cicilan kamu?
Gimana biaya kehidupan yang lain? Kalau kamu emang tipe orang yang suka ngopi, coba deh buat meracik sendiri kopi kamu di rumah. Ketika belanja bulanan, kamu bisa memasukkan kopi dan susu dalam daftar belanjaan kamu. Biasanya, satu bungkus kopi bisa kamu manfaatkan untuk 5-10 gelas. Lebih hemat bukan? Jangan lupa buat atur ulang anggaran bulanan kamu dengan memangkas dana untuk membeli kopi dan menambah anggaran belanja bulanan. Sisa dananya bisa kamu alokasikan untuk investasi atau kebutuhan lain. Ih, ribet Minku. Enggak kok, karena kamu bisa pakai aplikasi Finansialku. Dengan aplikasi Finansialku, kamu bisa menghapus dan menambah alokasi dana anggaran bulanan lewat fitur anggaran. Nah, itu dia 5 kebiasaan kecil yang gak kita sadari bisa bikin bangkrut. Selain 5 kebiasaan ini, apa sih kebiasaan kecil yang bisa bikin bangkrut? Yuk langsung aja tulis di kolom komentar. Oke deh, segitu aja dari Minku. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.